Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah kita lanjutkan lagi kajian kitab Syarhul Balaghah karya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Tsumma qala musannif rahimahullah wa lihadza naqulu fi du'ai kama warada anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir li dhanbi kullahu dikkahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Faqad yughni an dzalika kullihi qauluna Allahumma ighfir li dhanbi faqad li'annahu mufradun mudhafun faya ummu lakinnal muqama muqamu du'ain wa itnabin ma'al mad'u subhanahu wa ta'ala li'annahu kullama talal kalamul insani fi hadzal maqami ma'a mahbubihi taladzadza bihi wa qawluhu wa hanal azmu minni ay kulli idhami wa lihadza idza inkasara al azmul kabiri fa innahu yubti'u fil iltiami wala yanjabiru bisur'atin bal yata'akhkharu injibaruhu wa hadha aqsul idhami sagiri allati adatan ma taltahimu sari'an wa qawluhu washta'ala ra'su shayban sabbahan tishara shaybi fi ra'si bintishari al-hariki fil hatabi wa tu'rabu shayban huna tamyizan muhawwalan anil fa'ili wa taqdiru ishta'ala shaybu ra'si wa kullu hadha nusammihi itnaban li'annahu zada al-lafdha fihi 'ala al-ma'na li fa'idatin. Baik. Ini berikutnya terkait dengan di itnab karena ada faedahnya. Ada faedahnya. Seperti sebelumnya di doa. Sekarang contoh kedua lagi di doa. Walihada naqulu fid du'ai kama warada anin nabi. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, oleh karena itu kita katakan dalam doa sebagaimana yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ighfirli dzambi. Ini kan sudah cukup. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Seluruhnya, kullahu, seluruhnya. Tapi setelahnya dirinci, diqqahu wajillah. Yang tersembunyi dan yang nampak. Wa awwalahu wa akhirah. Yang awal dan akhirnya. Wa alaniyatahu wa sirrah. Yang terang-terangan dan yang dirahasiakan. Disebutkan semuanya, padahal kan cukup. Allahumma firli dambi kullah. Wa qad yughni an dzalika kullah. Telah tercukupkan dari hal itu seluruhnya. Qauluna perkataan kita, Allahumma firli dambi faqat. Bahkan sampai situ saja. Kenapa? Karena li'annahu mufradun mudhaf. Karena kata dam mufrad, tapi kan mudhaf kepada ya. Kan sudah lewat di pembahasan kita bahwa mufrad kalau diidofakan umum di pembahasan usul. Mufrad kalau diidofakan maka maknanya umum. Jadi kita sudah memang terjemahkan seluruhnya. Ya Allah, ampunilah dosaku seluruhnya. Iya, umum. Lakinnal maqama maqamud du'ain. Akan tapi kan tempatnya di sini tempatnya berdoa. Wa itnabin, dan diitnab, dipanjangkan ma'al mad'u subhanahu wa ta'ala. Bersama yang dimintakan doa kepadanya. Li'annahu kullama tala kalamul insan fil hadzal maqam, karena setiap kali panjang ucapannya seorang di tempat ini, yaitu di doa, ma' mahbubihi, bersama yang dia cintai, taladzadza bih, dia akan bernikmat-nikmat, berlezat-lezat dengannya. Ya kan? Beda kalau kita berbicara dengan bicara pendek dalam doa. Jadi ini sesuai dengan tempatnya. Iya. Wa qauluhu, dan ucapan firman Allah, wahanal admu minni ay kulla idhami, itu setiap persendianku telah melemah.
tiap tulang-tulangku. Walihada idan kasara admul kabir. Nah, belum kasih lagi faedah. Oleh karena ini apabila patah tulangnya orang tua, fa innahu yubti'u fil ilti'am. Sesungguhnya lambat menyatunya. Beda kalau anak-anak, anak muda kalau patah cepat. Paham kan? Nyambungnya ketika sudah disatukan. Kalau ini orang tua lama. Kalau patah lama dia menyatunya. Makanya sakitnya orang tua kalau patah lebih lama daripada anak muda. Wala yanjabir busur'ah. Tidak terganti dengan cepat. Bal yata'akhkhar injibaruhu, bahkan akan terlambat tergantikan tulangnya itu. Wa hadza aksu idhamis shaghir. Ini berbeda dengan tulangnya anak kecil. Allati adatan, yang kebiasaannya ma taltahimu sari'an, dia akan menyatu dengan cepat. Wa qawluhu wasta'ala ra'su syaiba syabbahan tishari syayb fil ra's bintisharil harik fil hatab. Wasta'ala. Ista'ala ini kan seperti kalau terbakar. Ista'ala itu muncul apinya. Muncul apinya. Makanya Allah serupakan tersebarnya uban dalam kepala seperti tersebarnya harik. Kebakaran dalam al-hatab, dalam kayu. Itu munculnya dari sedikit tambah terus. Wa tu'rabu syai'an huna tamizan. Kemudian syai'an di i'rab tamizan. Tentunya ini mudah kalau masalah i'rab. Muhawwal anil fa'il, yang dipindahkan dari fa'il. Wa takdirnya ista'ala syaibur ra'si. Itu asalnya. Wa kullu hadha nusammihi itnaban. Semua ini kita namakan itnab. Li'annahu zadal lafdha fihi alal ma'na. Karena dia tambah lafaz padanya di atas apa? Makna. Di atas makna. Li fa'idatin. Karena ada faedahnya. Tsumma qala musannif wa hadza taqdiru ishta'ala shaybu ra'si. Laisa ma'nahu annahu yughni an dzaka ay amma dzakarathu al-ayatu. Lakin libayanu annahu muhawwalun anil fa'ili mithlu wa fajjarnal ardu uyunan. Fa hadza muhawwalun anil maf'uli wa ma dzalika la tu'til jumlatu fajjarna uyunal ardi wa ma yu'tihi qawluhu ta'ala wa fajjarnal ardu uyunan wal ayatu a'zamu wa ablagu fa ka'annal ardu kullaha sarat uyunan lakin idza qulta fajjarna uyunal ardi fama'nahu annal uyuna allati fil ardi tafajjarat faqat. Baik, ini sebenarnya tidak perlu ya, cuman Syekh kembali menceritakan tentang tamyiz. Tentang apa? Tamyiz. Sebenarnya tidak diperlukan. Tidak diperlukan. Kan ini bagiannya nahwu. Wahada takdir. Takdir ini ista'ala syaibur ra'si. Laisa ma'nahu annahu yugni an dhalik. Yugni an dhak. Bukan maknanya dia cukup dari hal tersebut. Ay amma dhakarathu al-ayatu. Itu dari apa yang disebutkan oleh ayat. Libayani annahu muhawwal anil fa'il. Untuk menjelaskan, lakin akan tetapi, libayan untuk menjelaskan annahu muhawwal anil fa'il. Dia dipindahkan dari apa? Fa'il. Wa mithl, contoh lain. Nah, ini kan sudah berbicara tentang apa? Tamyiz. Wa fajjarnal ardu uyunan fahada muhawwal anil maf'ul. Ini kan untuk nahwu ini. Ini dipindahkan dari apa? Maf'ul. Wa ma'adhalika la tu'til jumlah. Wa fajjarna uyunal ardi. Ma yu'tihi qawluhu ta'ala wa fajjarnal ardu uyunan. Bersamaan dengan itu jumlah wa fajjarna uyunal ard tidak memberikan makna ma yu'tihi, apa yang diberikan oleh firman-Nya wa fajjarnal ardu uyuna. Artinya kalau kita bilang fajjarna uyunal ard tidak sama dengan maknanya wa fajjarnal ardu uyuna. Paham kan? Artinya ini kan muhawwal, dipindahkan dari fa'il, dipindahkan dari maf'ul. Artinya kalau kita susun seperti biasa, tidak dipindahkan, beda maknanya dengan yang sudah
dipindahkan. Artinya semua yang ditakdirkan perpindahannya oleh Allah asalnya seperti itu berarti ada maksudnya. Ada faedahnya. Ini yang belum terangkan. Ada faedahnya. Tidak sama maknanya kalau seperti biasa dan setelah dipindahkan. Fal ayatu a'dham wa ablaq. Ayat itu lebih agung dan lebih dalam. Maka annal ardu kullahu sarat uyunan. Maka seakan-akan bumi itu seluruhnya mata air. Ablaq kan? Ketika dikatakan wa fajjarnal ardu uyuna, seakan-akan mata air ada semua. Seakan-akan muka bumi ini semuanya mata air. Itu jadi maknanya. Lakin idza qulna, akan tapi kalau kita katakan wa fajjarna uyunal ardi, ma'nahu anal uyunan lati fil ard tafajjarat faqat. Ini maknanya biasa. Artinya mata air yang ada di bumi terpancar saja. Kalau tadi kan seluruh bumi kami pancarkan mata air. Beda kan maknanya. Itu dari sisi makna. Terus. Tsumma qala idzan idza qulna inna tamyizan muhawwalun anil fa'ili au anil maf'uli fala yalzamu minhu musawata wa fil itnabi yakunu lafdhu aktsaru minal ma'na walakin li fa'idatin wa amthilatu dzalika fil qur'ani katsiratun mislu wa hamalnahu ala dzati alwahin wa dusurin wa yughni anha wa hamalnahu ala al-fulki lakin li hadzal itnabi fa'idatun lafdhiyatun wa ma'nawiyatun. Al-lafziyatu mura'atul fawasili falau qala hamalnahu 'alal fulki lama sara muwafiqan li fawasilil surati. Baik, sampai situ dulu. Kalau begitu, kalau kita katakan tamyiz muhawwal dari fa'il atau dari maf'ul, tidak mengharuskan ada musawwah. Tidak mengharuskan sama. Sama kan maksudnya, tahu untuk musawwah kan? Lafaz sama dengan makna. Dan ini kalau tamyiz tidak mengharuskan sama. Karena maknanya kalau tamyiz lebih dalam daripada yang biasa. Daripada yang biasa. Dalam itnab, lafaz itu lebih banyak daripada makna. Akan tetapi karena faedah. Contoh dalam hal tersebut di Quran banyak. Seperti misalnya wahamalnahu ala dzati alwahin wa dusur. Sebenarnya fayugni anha wa hamalnahu alal fulk. Jelas selesai kan? Kami bawa mereka di atas kapal. Selesai. Tapi Allah katakan apa? Wa hamalnahu ala dzatil alwahin wa dusur. Kami bawa dia di atas yang memiliki papan dan paku. Paku maksudnya itu dulu kan tidak ada paku. Itu yang untuk menyambung kapal antara satu papan dengan papan yang lain itu kayu yang bulat. Apa namanya itu Paldi? Pasaknya. Orang Ambon bilang apa? Enggak tahu juga. Antum enggak pernah buat perahu. Buatnya. Orang tua alhamdulillah, Masya Allah. Baru saya tahu kalau orang tua antum bisa buat perahu. Itu untuk menyambung antara, kalau kita sekarang kan paku. Biasa diterjemahkan di Quran. Di terjemah Quran dia bilang pakunya. Iya, itu pasaknya itu. Kan papan bawah. Kemudian ada papan yang mau dimasukkan. Nah ini ada kayu yang bulat untuk menyambungnya, mengikatnya. Nah, kenapa dibilang seperti itu? Padahal kan cukup dibilang kami bawa mereka di atas perahu, di atas kapal. Tapi di sini disebutkan di atas papan dan dusur. Ya kan? Di itnab. Lakin lihadal itnab faedatun lafziyah wa ma'nawiyah. Akan tetapi itnab ini kan ada faedah secara lafaz, ada faedah secara makna. Adapun secara lafaz mura'atul fawasil, untuk memperhatikan al-fawasil. Kalau dikatakan wahamalnahu alal fulk, ujung ayat tidak tepat. Karena ujung ayat wahamalnahu ala dzati alwahin wa dusur, surat Al-Qamar, ujungnya itu semuanya ro.
ujungnya adalah semuanya apa? Ro. Paham kan? Iya. Iya kan? Ujungnya surah Al-Qamar. Apa surah Al-Qamar? Hmm? Iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Terus? Hmm? Itu ro lagi. Semuanya ro. Paham kan? Semuanya apa? Ro. Kalau dibilang wahamalnahu alal ful kaf. Paham faedah lafziannya? Faedah lafziah untuk memperhatikan fawasil, pemisah setiap ayat, ujung setiap ayat. Semuanya kan pakai ro di surah Al-Qamar. Iya. Itu faedah secara lafaz. Walau qala seandainya dikatakan hamalnahu alal ful lama soro muafiqon li fawasili surah. Maka tidak akan lama soro, tidak akan muafiqon sesuai li fawasili surah untuk pemisah surat itu. Itu untuk pemisah setiap ayatnya. Terus ثم قال ومعنوية الإشارة إلى مواد الصنعة في السفينة ليكون ذلك تعليما للناس بمادة صناعة السفن وهي الألواح ودسور أي المسامير. وقال رحمه الله. Baik. Adapun faedah maknawi ya untuk mengisyaratkan bahwa mawadis son'ah fis safinah, bahan yang produksi dalam perahu itu, bahan produksi perahu itu adalah mengisyaratkan kepada itu. Jadi disebutkan papan dan bautnya tadi, pasaknya tadi itu untuk menjelaskan mawad as-sun'ah, bahan buatannya dalam perahu itu. Liyakuna dzalika ta'liman linnas. Faedahnya supaya dalam hal tersebut terdapat pengajaran kepada manusia. Kan ini yang pertama buat. Nabi Nuh kan buat perahu. Kalau tidak disebutkan bahannya, gimana orang buat perahu setelahnya? Paham kan? Ini adalah untuk mengajarkan orang. Kalau kamu mau buat perahu, maka ada papan, harus ada ininya, kayunya. Dipaham kan? Untuk menyambungnya. Iya. Bimadati sinaati supun. Dengan untuk mengajarkan kepada manusia bahan untuk membuat perahu. Wahyal alwah. Itu papan-papan. Wad dusur. Dan dusur, apa artinya dusur? Ail masamir. Baut-bautnya. Baut-bautnya. Tapi ini baut bisa terbuat kalau ini dari kayu. Bisa juga dari baut dari besi. Baut dari besi. Terus. ثم قال مصنف وقال رحمه الله فإن لم تكن في زيادة فائدة سمي تطويلا إن كانت الزيادة غير متعينة وحسوا إن تعينت أي إذا لم يكن لزيادة فائدة ولم تفد معنى جديدا فإن ذلك يسمى تطويلا إن كانت الزيادة غير متعينة وحسوا إن تعينت. ومعنى متعينة أي إذا استطعنا تحديد الزيادة بعينها مثال تطويل قوله وألفى قولها كذبا ومينا فالكذب هو المين فأيتهما زائدة لا ندري أحيا الأولى أم الثاني أو أي لو قلت فألفى قولها مينا صح فألفى قولها مينا صح أو قلت فألفى قولها كذبا صح. وقد يقول قائل إن الزائد هو الثاني لأنه لو اقتصر على قوله كذبا لاستغنى عن الثاني فيقال إن الواو التي هي حرف العطف تقتضي الاستراك والتشريك وإذا كانت تقتضي تشريك صارت الكلمتان كأنهما كلمة واحدة فأحدهما
yustagna anhu wa la ya'lamu ayyuhuma wa li anna ziyadata lam tata'ayyan huna yusamma hadha tatwilan amma idzan ta'ayyanati ziyadatu fatusamma haswan mithlu wa a'lamu ilmal yaumi wal amsi qablahu walakinnani an ilmi ma fi godin ami ay la a'lamuhu wa kalimatu qablahu fi qawlihi wa a'lamu ilmal yaumi wal amsi qablahu zaidatun qat'an lianna kalimata amsi tukni anha wa laysa bainahuma atful biwawi hatta nakula inna hunaka Isti. istirakan wal amsi ma'rufun fala ahada yatasawwaru annal amsi huwa alladhi ya'ti ba'dal yaumi falaysa fi dhalika tawahhumun hatta tawaddaha bi kalimati qablahu. Baik. Kata beliau, wa qala rahimallah, fa in lam takun fi ziyadati faidah. Kalau pada tambahan itu tidak ada faedah, sumiyat tatwilan. Dinamakan tatwil. In kanat ziyadatu ghairu muta'ayyinah. Dinamakan tatwil kalau tidak jelas mana tambahannya. Wa haswan, dan dinamakan haswan, hasyah. Tambahan saja, haswan. In ta'ayyanat, kalau jelas tambahannya. Makanya itu catatan kaki dibilang hasyah. Karena jelas tambahannya di catatan kaki. Kalau tidak jelas tambahannya, tatwilan. Nah ini orang tambah tidak jelas mana kalimat asli, mana tambahannya. Namanya tatwilan. Paham kan? Kalau terpisah namanya hasyan, haswan. Yaitu kalau pada tambahan itu tidak ada faedah. Tidak ada faedah makna baru. Maka itu namanya tatwil. Kalau tambahannya tidak jelas. Dan namanya haswan. Kalau jelas. Makna jelas yaitu istata'na tahdida aziyadah bi'ainiha. Kita mampu untuk menentukan tambahan itu sendiri. Contoh tatwil. Qauluhu perkataannya wa alfa qaulaha kadiban wa maina. Kadib dia al-main. Mana tambahan? Dusta, kadib sama maknanya dengan al-main. Mana tambahannya? Kita tidak tahu apakah al-kadib atau al-main. Apakah yang pertama atau yang kedua. Yaitu kalau kamu katakan fa'alfa qawlahu mainan, benar. Atau kamu katakan fa'alfa qawlahu kadiban, benar juga. Kadang ada yang berkata tambahan ideal yang kedua. Karena kalau dia terbatas pada ucapannya kadiban, maka akan tercukupkan dari yang kedua. Dikatakan waw, dia adalah huruf ataf mengharuskan istiraq wa tasyrik. Kan begitu kan? Itu masalahnya lagi. Ya kalau mengharuskan tasyrik, maka dua kata itu seakan-akan satu kata. Maka salah satunya adalah mencukupkan yang lain. Tidak ditahu mana. Tidak tahu mana yang keduanya itu. Maka jadilah. Maka sekarang tambahannya tidak jelas. Karena ada waw kan mengharuskan tasyrik. Maka di sini dinamakan tatwilan kalau tidak jelas yang tambahannya mana. Adapun kalau jelas tambahannya maka ini namanya haswan. Seperti wa'alamu ilmal yaum wal amsi qablahu walakinnani an ilmi ma fi godin ami. Aila a'lamuhu, yaitu ketika dibilang akan tetapi saya tentang ilmu yang ada pada besok tidak, itu buta. Maksudnya la a'lamuhu, saya tidak tahu yang besok. Saya tahu hari ini dan kemarin. Besok saya tidak tahu. Kalimat qablah pada kata wal amsi qablah. Paham ini? Kata amsi qablah. Kemarin. Itu sebelum hari ini. Kan begitu kan? Pada kata wa'alamu ilmal yaum wal amsi qablah. Ini kan pasti tambahan ini. Dipastikan kata qablah itu tambahan. Berarti kita tahu tempatnya. Ketika kita tahu tempatnya. Apa namanya? Haswan. Paham ini? Karena kata ams itu mencukupkan dia. Tidak ada di antara keduanya atof. Sampai dikatakan di sini ada istirok. Tidak ada kan? Tidak ada atof. Ams itu dikenal. Namanya ams itu kemarin. Sebelum hari ini. Tidak ada seorang pun yang tergambar bahwa kemarin itu adalah setelah hari ini. Sehingga perlu dikatakan kemarin itu sebelum hari ini.
Tidak ada seorang pun yang bilang bahwa kemarin itu besok. Paham kan? Namanya kemarin berarti sebelum hari ini. Paham maksudnya? Tidak ada yang tergambar bahwa besok. Iya. Falaisa fi dzalika tawahum. Tidak ada sama sekali hal itu sangkaan. Hatta tuwaddiha bi kalimatin qablah. Sampai kamu jelaskan dengan kalimat yang sebelumnya. Terus Tsumma qala idzan fa kalimatu qablahu hasbun wa dzalika li anna ziyadata mutaayyinatun ay inna zaida huwa hadhil kalimatu bi ainiha. Walau qala qailun li hadhil kalimati faidati wa hiya faedatun faidatu wa hiya takmilul baiti afala yajuzu an naj'alaha min babil itnabi naqulu nahu natakallamu anil kalimati biqat'in nadhari au an kauniha yutarru ilaiha lafdhan au la yutarru sahihun annahu qad yutarru ilaiha lafdhan lakinnana natakallamu anil ma'ani fal faidatu idzan takmilul baiti wa hadhihi faidatun lafziyatun lakinnaha lam tufid syai'an fil ma'na fatabayyana lana al-ana annal itnaba yanqasimu ila thalathati aqsam qismun yusamma itnaban wa la yukhillu dhalika bil balagati wa qismun akharu yusamma tatwilan wa thalithun yusamma haswan wa tatwilul haswu la faidata minhuma wa huma khilaful balagati bala li wa huma khilaful balagati wa li annahuma laysa lahuma faidatun. baik. Sampai situ. Ini selesai masalah 3 jenis itu. Itnab, musawah, ijan. Kalau begitu kata qoblahu itu hasy. Karena ini tambahannya jelas. Yaitu tambahan di sini adalah kata itu sendiri, jelas kan? Kalau ada yang berkata kalimat ini ada faedahnya, yaitu untuk menyempurnakan bait syair. Apakah tidak boleh kita jadikan dia dalam bab itnab? Kita tidak bilang haswan. Masalahnya itnab, haswan, tatwil itu beda. Kalau tatwil sama haswan kan aib, cacat dalam balaghah. Nah, panjang tanpa makna, panjang tanpa faedah. Apalagi yang tatwil, tidak ditahu mana tambahannya. Ini kan tidak ada faedah. Kalau itnab ada faedahnya. Boleh nggak kita katakan itnab dalam bait itu? Kita berbicara tentang kata tanpa melihat apakah di darurat kepadanya secara lafaz atau tidak darurat. Kalau itu kan masalah bait syair. Kalau kita masalah untuk menyempurnakan bait itu kan masalah lafaz. Kita berbicara tentang kata kan, kalimat yang dipakai. Ini ada gunanya atau tidak. Benar, annahu qad yuttar ilai lafdon. Kadang darurat untuk didatangkan secara lafaz. Ya, akan tapi kan kita berbicara tentang makna. Maknanya gimana? Maka faedah kalau begitu menyempurnakan bait wahadi faedah lafdiyah. Ini kan faedah secara lafaz. Lakinnaha lam tufid syai'an fil ma'na. Akan tapi tidak memberikan faedah sedikit pun secara apa? Makna. Kita mau itu yang ada faedahnya secara makna. Karena ini tentang ilmu ma'ani. Ilmu tentang apa? Makna. Makna yang terungkapnya ini adalah apakah musawah atau ijaz atau apa? Itnab. Kita berbicara pada makna. Kita tidak berbicara pada apa? Lafaz. Iya, kita tidak berbicara pada lafaz. Maka jelas bagi kita sekarang, itnab itu sebenarnya terbagi 3. Ada pertama dinamakan itnab. Ini tidak mencacati balaghah. Yang kedua namanya tatwil. Yang ketiga namanya haswan. Tatwil dan hash tidak ada faedah dari keduanya. Apalagi tatwil. Sudah orang bingung mana tambahannya ini. Paham kan tidak jelas? Iya. Keduanya adalah menyelisih balaghah. Karena balaghah itu makna sesuai dengan lafaz. Atau lafaz sedikit tapi maknanya banyak. Atau
lafadznya panjang untuk faedah. Untuk faedah. Harus itu. Li'annaha laisa lahuma faedah. Kenapa bukan dari balago? Karena tidak ada padanya apa? Faedah. Tidak ada faedah. Jelas kan? Nah, setelah itu kenapa kita harus ijaz? Iya, apa hal-hal yang membuat kita ijaz? Karena ini masalah. Kalau musawah kan mudah. Kita lafadzkan sesuai dengan makna. Kalau itnab kan kita lafadzkan lebih dari makna. Lebih dari makna. Paham kan? Sekarang kenapa kita lafadzkan dengan lafadz yang kurang dari makna? Paham kan? Yang kurang dari makna. Kenapa kita tidak musawah saja? Kenapa kita tidak itnab saja? Nah, ini ada keharusannya, ada yang mengharuskannya. Insya Allah kita ambil di pertemuan berikutnya. Alhamdulillah. Mana Daud?